Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FRSKD CPNS hari ke-11 dan ke-12. Wajib tonton supaya lulus. Ini ada FR dari beberapa peserta. TWK banyak keluar yang nilai-nilai nasionalisme dan lain-lain itu. Misal dalam keadaan A, nilai nasionalismenya yang mana? Pilihannya rancu kan jadinya. Semua benar, tapi yang nunjukin nasionalismenya yang mana. Jadi si pilihannya itu mirip-mirip ya. Dan yang paling benar itu cuma satu. Nah, di situ bingungnya ya. Tiu biasa kayak tahun kemarin yang deret angka susah banget. Padahal biasanya aku bisa, tapi ini aku awur jawabannya karena nggak ada waktu. Yang XY juga lumayan susah. Ini maksudnya TKP ya. TKP karena tadi waktuku mepet, aku jadi gak konsen ngerjainnya. Asal ngerjain gitu, yang penting gak kehabisan waktu. Malah ada yang gak aku baca soalnya. Model soalnya kayak tahun-tahun lalu kok, cuma variasi aja. Kalau lagi ngejar deadline, tapi ada yang butuh bantuan. Terus kalau harus keluar kota, tapi istri lagi hamil, gitu-gitulah. Ini memang seperti di tryout ya, soalnya. Kita lagi deadline atau buru-buru, terus ada yang butuh bantuan, kita harus bagaimana ya? Biasanya kita harus 50-50 ya, win-win solution. Misalnya pada saat mau masuk absen, terus ada ibu-ibu yang mau ditunjukin arah atau tempat. Kita kasih tahu arahnya, kemudian setelah itu kita absen. Terus kalau harus keluar kota tapi istri lagi hamil, biasanya ini win-win solutionnya istri dibawa dengan biaya tanggungan sendiri atau untuk sementara istri tinggalkan gitu ya. Ini ada FR kedua. Kemarin belajarnya SKS 2 hari aja. Persiapan, soalnya nggak sesusah yang dibayangkan kok. Kalau TIU aku memang nggak belajar karena jurusanku statistika jadi everyday hitung-hitungan lah. Malah yang nggak bisa TWK, soalnya luas banget. Tapi pas kemarin malah yang anjlok TKP. Gak sesuai target itu TKP-nya. Targetnya 200 jadi skornya cuma segitu. Skor segitu kalau tahun ini tuh nggak cukup. Karena saingannya nilai yang lebih tinggi dari punyaku banyak. Nilaiku TWK 105. TIU 150, TKP 184, total 439 ya. Jadi dia targetnya TKP 200 tapi dia dapat 184 tapi dia TIU-nya tinggi ya. Untuk FR kedua, sinonim, analogi, antonim banyak. Figural banyak, hitung cepatnya sederhana banget, yakin pasti bisa. Pola deret angka yang mudah. Soal cerita diskon sekitar 2, soal cerita posisi duduk sekitar 3, perbandingan cuma 1. TKP nggak tahu mah yang lain, punya saya sangat susah dan membingungkan. Levelnya agak beda dengan yang biasa kita latihan, sangat membingungkan. Mungkin TKP-nya HOTS ya, dia dapatnya yang HOTS. High Order Thinking Skill. Kemudian TWK-nya juga HOTS ya, TWK benar-benar sadis, saking barunya tuh soal TWK. Sampai-sampai saya hampir lupa semua soalnya. Intinya ada 3 atau 4 soal sejarah, soal bahasa Indonesia sekitar 5 atau 6, kemudian studi kasus yang sesuai, pengamalan, butir Pancasila lumayan banyak. Kemudian ada beberapa soal pengambilan sikap yang mirip TKP. Jadi mungkin dia sudah sering ngerjain soal ya. Dia mengira akan mendapatkan soal yang hampir mirip ya secara modeling. Tapi ternyata dia mendapatkan soal yang benar-benar baru ya. Baru dilihat modeling soalnya kayak gitu. Memang ya soal SKD CPNS itu akan benar-benar baru ya. Kemudian ada FR lagi, TWK, seperti kata teman-teman gak usah terlalu ngapalin UUD, tahun, nama, dan lain-lain. Karena sebagian besar keluarnya cuma pengamalan. Misal nih undang-undang tahun sekian berisi tentang pernikahan.
Undang-undang ini dibuat karena A. Hukum pernikahan bertentangan dengan agama, B. Hukum pernikahan tumpang tindih, dan lain-lain. Belajar juga tentang fungsi Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Yudisial, keluar. Sejarah juga nggak usah terlalu hafalin tahun, karena biasa cuma ditanya tugas orang tersebut apa. Saya ditanya si A bagian dari peta, sebutkan tugas peta, dan seterusnya, atau Muhyamin dalam sejarah membuat apa saja. Untuk TIU ya deret angka seperti biasa, gambar-gambar sekitar 5 soal, cari yang beda sendiri. Atau lanjutan gambar itu, penjumlahan sederhana, desimal, pecahan, dan lain-lain. Pengambilan kesimpulan XY misal 2X sama dengan Y, ada juga soal tentang beli satu lusin buku dan seterusnya. Terus yang ditanya berapa buah. Bahasa Indonesia tarik kesimpulan, kemudian topik, dan ada juga soal tentang kapital atau tanda baca yang salah. Ada juga soal tentang meja rapat, si A duduk depan si B, si C duduk kiri si D, si E bla 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 bla, atau si A berdiri depan si B, dan seterusnya. Maka urutan gimana? Ada sekitar 3 soal, skip aja. Ini kerjain paling akhir. Untuk soal-soal yang memiliki analisis yang lama ya, lebih baik di skip ya, karena itu akan memakan waktu. Ini mah menurut aku nggak bisa tahu mana yang benar dan kurang tepat. Ada beberapa pertanyaan tentang pelayanan kita, tentang kita yang dikirim ke luar kota, tentang kita yang kerjasama dengan orang yang tidak kita suka, tentang software baru di kantor ya. Kalau kita dikirim ke luar kota, kita harus mau ya, apapun resikonya. Kemudian kerjasama dengan orang yang tidak kita suka juga kita harus profesional ya dalam bekerja, jangan pilih-pilih. Kita kerjasama dengan orang yang kita suka atau nggak suka. Kita harus tetap profesional, kita harus bisa fleksibel dan menyesuaikan diri. Kemudian tentang software baru di kantor, kita harus bisa mengaplikasikan software baru ya. Kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kita harus selalu belajar dan update teknologi ya. Oke. Karena sering muncul ya kalimat efektif, mari kita bedah ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak memiliki makna ganda sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Ciri-ciri kalimat efektif setidaknya memiliki 2 unsur penyusun kalimat, subjek predikat yang jelas. Penggunaan bentukan, kata atau frasa imbuhan yang sejajar satu sama lain baik dalam fungsi maupun bentuknya. Sistematis dan tidak bertele-tele, tidak bermakna ganda, mudah dipahami, logis, kepaduan, kehematan kata. Contoh, korban tabrakan itu dipapa Eka ke pinggir jalan. Semua mahasiswa semester 3 harus mengikuti studi tour. Kalau untuk kalimat tidak baku atau tidak efektif atau rancu adalah kalimat yang susunannya kacau dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga maksudnya sulit dipahami. Ciri-ciri kalimat rancu itu karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, pemakaian preposisi yang tidak pada tempatnya, misal di depan subjek, tidak menempatkan keterangan pada posisinya. Contoh, dalam bahasa Indonesia tidak mengenal tensis. Seharusnya dalam bahasa Indonesia tidak dikenal tensis. Kepada hadirin dipersilahkan duduk. Seharusnya hadirin dipersilahkan duduk. Saya ingin bicarakan masalah itu kepada Anda. Seharusnya saya ingin membicarakan ya, masalah itu kepada Anda, atau ingin saya bicarakan masalah itu kepada Anda. Jadi bicarakan diganti dengan membicarakan. Contoh kalimat efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Contoh kalimat efektifnya pakai bagi ya. Bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Nah, si bagi ini tidak efektif ya, jadi harus dicoret. Dia masuk ruang kelas. Dia masuk ke dalam ruang kelas. Jadi yang tidak efektifnya itu adalah yang ini ya, ke dalam. Karena dengan tidak adanya yang ke dalam ini sudah memenuhi unsur kalimat efektif. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini.
Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Jadi mempersingkat ini kurang tepat ya, harusnya menghemat. Doni hanya memiliki 4 buah buku. Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Nah, kata saja ini tidak perlu ya. Cukup sampai sini. Sudah memenuhi kalimat efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Kata para di sini tidak efektif ya. Cukup menggunakan siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Karena para ini kan tuh ya menunjukkan banyak. Sedangkan siswa-siswi ini juga kan sudah menunjukkan kata banyak ya. Oke, mari kita ke soal ya. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah A. Kerasnya seharusnya sekerasnya. B. Menjuangkan seharusnya memperjuangkan. Nah ini ya. Menjuangkan seharusnya memperjuangkan. Jadi jawabannya yang B. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor yang ini ya, yang D ya. Karena ada kata sangat manis sekali. Setelah kata sangat, jangan pakai sekali ya. Cukup salah satunya saja. Misal sangat manis atau manis sekali. Jadi jawabannya yang D ya. Kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas adalah Husein menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husein untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Husein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Kalimat yang tidak padunya yang mana? Husein menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor. B. Supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husein untuk mengantarnya kemana-mana. C. Kini Husein telah sibuk bekerja sehingga tak punya waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. D. Bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. E. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Ini jawabannya yang E ya. Kenapa yang E? Karena bidik misi ini harusnya digabungkan ya, jangan dipisah oleh spasi. Harusnya seperti ini ya, digabung. Soal nomor 4. Pondok pesantren dewasa ini menjadi titik-titik pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus titik-titik dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan titik-titik pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf di atas adalah jawabannya yang A ya. Pondok pesantren dewasa ini menjadi alternatif pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus diintegrasikan dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan pola pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, nafsu makan, dan meningkatkan stamina pria. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas adalah A. Menambahkan, B. Menambahi, C. Menambah, D. Ditambahkan, E. Ditambahi. Jawabannya adalah C ya, menambah. Jadi seperti melancarkan peredaran darah, menambah nafsu makan, dan meningkatkan stamina pria. Di pulau yang bernama Dressrosa itulah Luffy dan titik-titik bertemu dengan seorang kriminal besar yang dijuluki sebagai Joker. A. Pertemanan-pertemanan, B. Teman-temanan, C. Teman-temani, D. Teman-temannya, E. Teman makan teman.
Jawabannya adalah yang D ya, teman-temannya. Luffy dan teman-temannya bertemu dengan seorang kriminal besar. Dimanapun kita berada akan tetap terbiasa hidup bersih jika kita telah dibiasakan di rumah. Kata bergaris bawah pada kalimat di atas sebaiknya diperbaiki dengan kata A biasa-biasa, B membiasakannya, C biasa saja, D tak biasa, E luar biasa. Nomor 7 jawabannya adalah B ya, membiasakannya. Pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Pada kalimat di atas perlu menghilangkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat yang efektif. Beberapa kata yang perlu dihilangkan pada kalimat tersebut adalah yang A ya, sekali seluruh. Karena di sini udah ada kata sangat, gak usah pakai lagi kata sekali. Sangat profesional akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak. Ini seluruh juga tidak efektif ya. Bagi banyak manusia gitu ya. Jawabannya yang A ya. Menyikat gigi tak hanya dilakukan ketika setelah sarapan pagi, tetapi juga dilakukan pada saat sebelum memulai tidur di malam hari. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa hal yang tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut berupa A. Penulisan menyikat seharusnya mensikat. B. Penulisan awalan di pada dilakukan dan di malam semestinya digabung karena tidak menunjukkan keterangan tempat. Nah, ini betul ya. Jadi kalau tidak menyatakan keterangan tempat, maka CD ini harus digabung ya. Kalau keterangan tempat, maka dipisah. Pemberian dana BLT dinilai sebagai langkah yang tidak titik-titik bagi masyarakat, mengingat bantuan ini bersifat titik-titik yang akan cepat habis. Seharusnya pemberian bantuan dilakukan dengan cara pelatihan kerja atau wirausaha, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya agar rakyat bisa lebih titik-titik dan titik-titik. Istilah yang tepat untuk mengisi ruang rumpang pada kalimat di atas adalah, jawabannya adalah A ya. Yang tidak mendidik, bantuan ini bersikap konsumtif yang akan cepat habis. Kemudian pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar rakyat bisa lebih produktif dan mandiri. Salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pulau Pisang. Kesalahan penulisan pada kalimat di atas ditujukan pada objek seharusnya subjek, barat seharusnya timur. Penulisan kata hubung di di kabupaten seharusnya dipisah. Ya, ini betul ya, yang C ya. Kalau keterangan tempat, CD-nya harus dipisah ya. Ingat itu ya. Terima kasih banyak telah sudi memberikan tumpangan pada saya. Saya sangat merasa tertolong. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat di atas ialah pada awalan kalimat dan akhir kalimat seharusnya diberi tanda petik. Di akhir kalimat seharusnya diberi tanda tanya. Setelah kata terima kasih seharusnya diberi tanda koma. Setelah kata tertolong seharusnya diberi tanda titik, bukan tanda seru. Seharusnya tidak diberi tanda baca. Jadi jawaban yang betul adalah ini ya. D ya, setelah kata tertolong itu bukan tanda seru ya, tetapi titik. Ibu membuat kue cucur sangat terlalu manis sehingga tak enak dimakan. Kalimat tersebut akan menjadi efektif dihilangkan kata. Ini jelas sekali ya. Nomor 13 itu E ya. Kalau ada kata terlalu jangan pakai sangat ya. Jadi kue cucur terlalu manis. Nggak usah pakai sangat. Jadi jawabannya yang E ya. Setelah sekian lama akhirnya Andi mampu memikat hati Rosalina dan minggu depan ia akan mempersunting gadis cantik itu. Pada kata bergaris miring di atas seharusnya ialah A memikat, B memperikat, C mengikat, D pikat, E semua benar. Jawabannya yang A ya, memikat ya. Pada akhirnya Alif mampu titik-titik pertaruhan dengan raja untuk titik-titik foto Sarah. Seorang gadis cantik keponakan Kiai Rais. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat ruang rumpang di atas ialah
A memenangkan mendapatkan, B menang dapat, C dimenangkan didapatkan, D menang didapatkan, E memenangkan dapat. Jawabannya yang A ya. Alip mampu memenangkan pertaruhan dengan raja untuk mendapatkan foto Sarah. Oke. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.